saya Rizky Indah Training Room dengan NIM 112211642 dari kelas MA 22C18 Prodi Manajemen mata kuliah Manajemen Perubahan. Untuk memenuhi tugas UAS pada semester 4 ini, saya dan teman saya melakukan wawancara kepada salah satu UMKM di Cives, yaitu UMKM Cipeng atau Cirenggepeng dengan pemilik bernama Muhammad Rizky atau yang sering dipanggil dengan Mas Rizky. Cipeng atau Cirenggepeng adalah inovasi baru dari cireng yang terbuat dari aci yang dipipihkan berbentuk bulat dan digoreng, lalu diberi bumbu dari minyak bawang dan cabai bubuk atau cabai kering yang dihaluskan dan diberi penyedap rasa. Tekstur dari cipeng sendiri yaitu memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang gurih. Jajanan ini banyak digemari oleh masyarakat sekitar Cikarang. Bahkan nama Cipeng atau Cirenggepeng ini sudah banyak dan sudah mulai tersebar di kota-kota lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang saya ajukan kepada UMKM Cipeng, yaitu Mas Rizky sebagai pemilik dari UMKM tersebut. Yang pertama, perubahan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rizky terhadap Cipeng ini? Perubahan yang dilakukan oleh Mas Rizky selain membuat menarik tampilan cireng menjadi cipeng ini, ternyata Mas Rizky juga menawarkan varian lainnya yang tak kalah unik. Tak hanya menyediakan cipeng kering, tetapi juga menyediakan cipeng kuah. Dengan adanya inovasi kecil tetapi dapat menarik minat pelanggan untuk mencoba varian baru dari cipeng ini dan meningkatkan penjualan Mas Rizky setiap harinya. Yang kedua, bagaimana UMKM Cipeng mengkomunikasikan perubahan kepada konsumen terkait varian baru tersebut. Untuk mengkomunikasikannya tentang varian Cipeng yang baru, Mas Rizky menggunakan media sosial seperti yang sedang viral pada saat ini, yaitu TikTok, untuk mengumumkan varian baru dan menampilkan foto-foto atau video menarik dari produk Cipeng ini. Yang ketiga, apa dampak yang dirasakan UMKM terhadap perubahan varian baru? Menurut Mas Rizky sendiri, dampak yang dirasakan langsung setelah melakukan perubahan adalah meningkatkan volume penjualan. Dengan adanya varian baru ini membuat lonjakan pendapatan dan keuntungan yang cukup banyak karena akan banyak pelanggan yang penasaran dengan varian atau rasa cipeng yang diberi kuah, dan itu memberi dampak yang baik untuk pendapatan UMKM-nya. Karena seperti yang kita tahu, biasanya cireng itu dijual hanya digoreng saja dan diberi bumbu, tetapi oleh Mas Rizky dia melakukan perubahan dengan menjual cipeng yang diberi kuah atau sering disebut dengan cipeng kuah. Selanjutnya yang keempat, bagaimana UMKM mengukur keberhasilan setelah adanya perubahan atau inovasi ini? Menurut Mas Rizky, dengan cara melihat atau membandingkan pendapatan dan keuntungan yang didapat setiap harinya setelah dan sebelum adanya perubahan, dan banyaknya produk yang habis terjual pada setiap harinya. Misalnya seperti Mas Rizky pada hari Senin sampai Jumat
biasanya memproduksi sebanyak 8 sampai 10 kilo. Tetapi pada saat Sabtu dan Minggu biasanya akan lebih banyak, mungkin sekitar 12 sampai 15 kilo aci. Selanjutnya, jenis transaksi apa saja yang digunakan UMKM Cipeng ini? Untuk transaksinya sendiri, Mas Rizky menyediakan tunai dan QRIS. Namun konsumen lebih banyak yang menggunakan uang tunai, tetapi ada juga yang menggunakan QRIS. Selanjutnya yang keenam, bagaimana UMKM mempertahankan posisi pasar terhadap pesaing? Yang pertama, dengan cara terus melakukan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Karena seperti yang kita tahu, sekarang jajanan-jajanan atau UMKM itu sudah banyak yang melakukan inovasi dan banyak yang sesuai dengan yang sedang viral sekarang ini. Bisa jadi mengikuti tren dari luar negeri, seperti contohnya mango sticky rice itu kan dari Thailand ya, seperti kita tahu. Jadi itu sudah mulai dijual di Indonesia. Yang kedua, memastikan kualitas dan layanan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh, apa inisiatif yang dilakukan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk? Yang pertama, melakukan riset dan pengembangan dengan melakukan inovasi baru dalam pembuatan cipeng, baik dari segi rasa yang lebih bervariasi, tekstur maupun kemasan yang lebih praktis untuk dibawa. Mungkin untuk inovasinya sendiri bisa dari segi bentuk, misalnya cipengnya tidak hanya lingkaran, mungkin bisa dibentuk hati atau yang lainnya seperti itu. Yang kedua, penggunaan bahan baku berkualitas juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Penggunaan bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk yang terbaik. Kesimpulannya, melalui inovasi produk, penggunaan media sosial untuk komunikasi, kemudahan dalam transaksi pembayaran, dan upaya menjaga kualitas serta kepercayaan pelanggan, UMKM Cipeng atau Cireng Gepeng ini berhasil meningkatkan penjualan dan melakukan evaluasi terus-menerus. Adaptasi terhadap tren pasar juga berkontribusi pada keberhasilan UMKM di Cikarang. Mungkin itu saja hasil wawancara dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya tampilkan dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara. Terima kasih.